Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamuddin. Saya akan menunjukkan aplikasi Tail Designer yang sedang saya kembangkan ya. Aplikasi ini bertujuan untuk membuat tampilan web atau komponen web dengan HTML dan CSS tentu saja, tapi secara visual tanpa menyentuh kode HTML atau CSS-nya. Ini adalah tampilan blank canvas ya dari aplikasi ini. Di sini ada pilihan layar screen-nya dari small sampai 2XL ya. Kita akan coba pakai XL dulu. Kemudian untuk menambahkan blok atau elemen baru, kita klik di sini. Kemudian kita pilih ya elemen yang ingin kita tambahkan di sini. Di sini sudah ada beberapa basic elemen ya. Basic elemen ini masih belum final karena nanti mungkin akan berubah atau ditambah blok basic yang ada di sini. Tapi saya rasa dengan blok yang sekarang ada ini sudah cukup lah untuk membuat tampilan yang custom yang kita inginkan. Oke, kita pertama misalkan ingin menambahkan section untuk halaman. Ya, section ini bersifat lebarnya full mengikuti viewport dari device yang sedang mengaksesnya gitu ya. Kalau kita tidak ingin full, kan kadang section memang kita ingin full gitu ya. Mungkin kita backgroundnya kita ingin ganti background yang menutupi memang seluruh lebar layar, kemudian kontennya biasanya mungkin di tengah gitu ya, di tengah dan tidak full dan di tengah. Nah, itu kita bisa tambahkan di dalam section ini, yaitu container. Nah, seperti ini. Jadi ada section, kemudian di dalamnya ada container, dan dia akan otomatis center gitu ya di tengah. Nah, container ini ketika kosong memiliki ini ya, atau elemen yang bisa ditambahkan children atau elemen lain itu ketika kosong memiliki border berwarna biru seperti ini untuk indikator aja, dan ada keterangannya empty container misalkan seperti ini. Untuk menambahkannya kita pilih dulu empty containernya, kemudian kita klik tombol plus di sini. Nah, kita pilih misalkan kita tambahkan circle, hilang ya ininya bordernya. Kemudian kita tambahkan elemen lain, misalkan list. Kita tambahkan lagi misalkan button. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan section baru di bawah ataupun di atasnya ya. Kemudian kita akan berkenalan dengan pop-up tool di sini ya. Oh ya, tujuan dari video ini untuk sekedar memperkenalkan aja bagaimana sih secara umum menggunakan aplikasi Tail Designer ini. Tool-toolnya apa saja gitu ya. Nah, oke. Pertama kita akan berkenal dengan pop-up tool ini ya. Nah, misalkan kita pilih salah satu elemen. Di sini akan ada tombol biru. Tombol biru ini tombol biru, yang lainnya tombol putih biasa ya. Tombol biru ini adalah tombol utama spesifik untuk elemen yang sedang kita pilih. Misalkan kayak gini ya. Ini circle, dia ada tombol plus, artinya dia memang menerima nested element gitu ya. Misalkan kita tambahkan lagi icon deh, icon. Nah, untuk icon ini dia tombol birunya beda, dia tidak menerima elemen nested ya, tetapi ada tombol ubah icon. Kita bisa klik. Di sini kita bisa memilih berbagai macam icon ya. Kita klik saja, misalkan baterai full. Dia akan berganti seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Ini tentu untuk elemen-elemen lain, misalkan image ataupun link, itu juga berbeda nanti tombol utamanya. Oke. Secara umum sih kebanyakan tombol plus ya untuk next element. Yang berikutnya adalah tombol geser. Ini tombol geser ke depan atau ke belakang dari daftar children. Ini kan ini parentnya kan, parentnya container ada 3 children, yaitu circle, kemudian list,
list grupnya ya, list grupnya bukan list itemnya. Kalau list item kan dia ada di dalam list group. Nah, kemudian ada button. Kita bisa menggeser misalkan button ini supaya ke atas atau ke belakang kayak gitu. Itu gunanya tombol geser ke depan dan geser ke belakang untuk menggeser urutan children ya di dalam satu parent. Begitu juga dengan list item ini juga bisa kita geser. Nah, dia urutannya ya di dalam list itu, scope-nya di dalam satu parent-nya. Oke ya, cukup jelas ya. Kemudian berikutnya ada tombol atau opsi untuk mengubah teks size dari extra small XS sampai dengan 9XL kayak gitu. Oke, cukup jelas ya. Kemudian ada tombol buka di navigator, seperti misalkan ini kan susah nih, ini kita mau milih grup listnya misalkan susah karena kalau kita hover kayak gini yang kepilih adalah list itemnya gitu ya, padahal kita mau pilih grup listnya ya atau unordered listnya. Kita klik dulu itemnya, kita buka di navigator, kemudian di sini muncul tree-nya. Nah, ini baru muncul UL. Nah, kayak gitu kan jelas tuh, kepilih semua grup listnya. Kita bisa geser kayak gini atau lakukan aksi yang lain, ubah semua size-nya item, bisa kayak gitu ya. Oke, ini kita bisa memilih elemen tree di navigator. Oke, berikutnya ada tombol duplikat. Kita tambah dulu di circle ini, yaitu icon. Kita akan tambahkan, kita ubah dulu ukurannya dari icon ini menjadi full sesuai dengan kontainernya atau parentnya. Nah, di sini kita bisa duplikat. Nah, sekarang kita bisa duplikat, tentu saja dengan children-nya ya, circle dan children-nya yaitu icon. Kita juga bisa, yang berikutnya adalah cut. Kita cut dulu ya, satu icon circle ini kita cut. Misalkan kita tambah section baru, kita bisa paste di sini. Nah, kayak gitu. Ini ya, ini bukan drag and drop ya, karena sebenarnya ini bukan bukan designer tool, tapi developer tool untuk pengerjaan desain. Beda ya. Kalau maksudnya gini, kalau designer tool itu biasanya kan pakainya canvas base gitu ya, kayak misalkan Figma atau Adobe XD atau yang lain lah. Itu pasti kan kita bisa secara bebas gitu meletakkan elemen, kita drag ke sini koordinatnya bebas banget gitu. Kemudian drag and drop gitu kan. Nah, kalau ini enggak, ini kita berpikirnya ya seperti developer ketika mengembangkan tampilan web. Jadi kita mengikuti aturan layout di HTML atau DOM, CSS gitu ya. Grid, pakainya grid kayak gitu. Jadi enggak yang bisa kita tarik-tarik secara bebas, tapi sebenarnya enggak kalah cepat karena ya kita tinggal misalkan memindahkan kayak tadi ya, cut, kemudian pilih elemen lainnya, paste, pindah kayak gitu. Misalnya gini nih. Tadi ya, kita cut di sini, kita taruh lagi di sini, paste, kita bisa geser. Nah, sebenarnya secara kecepatan malah menurut saya mungkin lebih cepat ini ya, karena kita nggak terlalu harus memikirkan detailnya banget nih, ngedragnya atau ya ngedragnya menyesuaikan widthnya kayak gitu. Karena sepengalaman saya justru malah susah menggunakan tool-tool yang untuk desain web, tapi dia terlalu bebas, agak susah. Mudah-mudahan sih ini justru mempercepat. Oke, kita delete dulu ini. Berikutnya adalah tombol apa ini? Ini adalah quick export. Beda dengan tombol export ini ya. Quick export ini kita bisa memilih elemen tertentu saja yang ingin kita ekspor ke kode HTML-nya. Kalau export ini kan ekspor seluruh halaman. Kalau yang tombol di pojok bawah ini ya. Ini misalkan kita mau mengekspor circle dan icon ini, kita klik pilih circle-nya, kemudian kita klik quick export. Nah, otomatis ke copy ke clipboard kode HTML-nya. Kemudian kita ke Tailwind Play misalkan ya. Kita paste. Nah,
di sini. Ini kita dapat kodenya. Oke. Dan previewnya sesuai ya. Oke. Misalkan kita ganti warna. Kita quick export lagi. Kita timpa di sini. Nah, oke, berubah gitu ya. Ini mudah-mudahan juga bisa memudahkan kalau kita bikin elemen misalkan atau komponen kecil, kita bikin di sini tek, kemudian ekspor taruh di kode editor kita, itu juga bisa tanpa harus membuat satu halaman penuh. Oke, itu untuk pop-up tool. Berikutnya ada toolbar di sini ya. Tentu saja ini menu-menu yang jauh lebih banyak lagi dan lebih advance lagi, yang tidak mungkin ditaruh semuanya di pop-up ini. Oke. Pertama tadi kita sudah pakai size ya. Kita bisa ubah size-nya menggunakan relatif. Misalkan ini relative width. Sini ada pilihannya ya. Atau menggunakan fix seperti yang sekarang ini di circle ini ya. Ini juga ada settingan untuk minimal width dan minimal maksimal width ataupun height. Nah, berikutnya kita tadi ada juga background ya, background color. Di sini kita pakai kuning. Kemudian juga kita bisa mengubah background image atau gradient. Misalkan gradient, kita pilih arahnya dulu ya. Ini arah gradiennya misalkan ke bawah. Kemudian start dari gradiennya apa? Gray misalkan, atau putih, atau merah gitu ya. Nanti dia akan ngeblend dengan solid color di sini. Atau kalau mau kita off-right juga bisa, kita pilih N-nya apa gitu ya. Dari orange ini mau ke hijau misalkan, atau ke kuning lah ya, kuning. Tentu saja ini background gradiennya warnanya ngasal ya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa bikin cara menggunakan gradient di tool ini. Ini juga bisa kita pilih warna middle kalau mau. Atau kalau enggak ya kita hapus warna ininya, middle ya. Ini misalkan seperti ini. Kemudian ada tool yang lainnya. Ini pengaturan teks, ada border, ring, rounded corner, shadow. Ini gradient yang tadi, filter, copy styles. Copy styles nih. Kita akan coba copy styles. Ini lumayan penting juga buat saya sendiri ya. Misalkan saya duplicate elemen ini, kemudian duplicate lagi, kemudian saya mengubah salah satu warna atau salah satu style dari icon ini, circle ini. Misalkan warnanya saya ganti, untuk gradientnya adalah hijau ya, menjadi hijau gitu ya. Hijau dan warna apa ini? Nah, seperti ini gitu. Kemudian ikonnya juga saya ganti warnanya. Untuk mengganti icon yang ada di yang bawahan dari tile designer ini, kita bisa menggunakan warna teks. Oke, ini misalkan ya. Nah, kita nggak perlu mengulangi lagi untuk elemen ini ataupun elemen ini. Kalau misalkan ingin warnanya atau stylenya menjadi seperti yang di atas ini ya, yang kebiruan ini, kita cukup pilih elemen yang ini, yang biru ini yang sudah kita ubah. Kemudian kita klik menu copy styles, kemudian kita copy style. Ini ada menu di sini ya, copy style. Terus kita pilih elemen targetnya yang mau kita terapkan stylenya, yang biru tadi. Kemudian kita paste style. Kita paste di situ ya, seperti ini. Jadi kita nggak perlu satu-satu ngulangi lagi itu perubahan yang sama. Syaratnya elemennya harus sama secara struktur juga ya, karena kalau nggak nanti ya bisa ini broken gitu. Secara struktur itu ya maksudnya ininya pairnya sama, daftar childrennya juga sama kayak gitu.
Ini biasanya berguna kalau kita memiliki item di list item atau grid gitu ya, yang memang children-nya itu sama semua lah, strukturnya beda di kontennya aja, entah di tulisan atau entah di iconnya atau gambarnya. Kemudian kita mengubah satu children atau satu item, dan kita kemudian ingin menerapkan ke semua item atau siblingnya. Nah, itu tinggal pakai copy and paste styles seperti tadi ya. Selanjutnya kita akan coba bermain dengan grid ya. Kita akan perkenalan dengan grid di sini. Ini saya hapus dulu. Oke, intersection container kita kasih padding untuk top dan bottom biar agak enak dilihat. Nah, kemudian kita tambahkan di dalam kontainer itu yaitu grid. Ini ada dua elemen yang sangat penting untuk layout, grid dan flex ya. Pertama kita coba grid. Nah, grid ini secara default terbagi menjadi 12 kolom seperti terlihat di overlay merah ini ya. 12 kolom. Kita bisa mengubahnya dengan mengeklik grid tersebut. Kemudian di sini akan muncul menu khusus grid gitu ya. Jadi dari tadi itu beda-beda ya, yang menu ini, yang menu utama ini misalnya kita klik di sini. Nah, ini beda. Icon juga beda dengan grid gitu ya. Ini tergantung nanti elemen apa yang sedang terpilih. Nah, untuk grid ada pengaturan grid column. Ini defaultnya 12, kita bisa pilih ganti 10, 8, 5 atau bahkan 1 ya. Kita misalkan 3 deh. 3. Atau kita 12 dulu. Kemudian ditambahkan div block. Kita duplicate menjadi 3. Nah, ini kelihatannya seperti ini. Ini bisa kita overlay-nya bisa kita sembunyikan dulu ya. Di sini pakai toggle. Nah, ini kita atur kolomnya 3. Kalau 3 nanti kalau kita tambahkan item lagi, dia akan ke bawah ya, karena memang seperti itu kan grid. Nah, ini membentuk grid. Kemudian ada pengaturan gap. Ini kita bisa atur jarak masing-masing itemnya, baik horizontal maupun vertikal. Atau kalau mau kita berbeda antara horizontal dan vertikal, kita pilih tab axis, kita sesuaikan yang horizontal, misalkan 6, yang vertikal 2,5. Nah, itu bisa kayak gitu. Kalau mau sama semuanya pakai all side. Oke ya. Oke, kemudian kita akan taruh icon ini ya. Icon ini kita cut, taruh di sini. Yang ini kita delete dulu. Delete 1. Oke. Ini kita kasih warna, misalkan kuning tipis ya, kuning tipis. Kemudian rounded, kita kasih rounded. Kita kasih shadow kebanyakan kayak gini aja misalkan. Kita juga bisa tambahkan paddingnya. Oke, kita hapus saja yang item-item ini. Kemudian kita duplicate yang ini ya. Oke, kayak gitu. Berikutnya kita akan coba bermain dengan responsive ya. Kita akan coba responsifnya, pengenalan responsif di aplikasi ini. Di sini kita lihat ya, setiap perubahan yang kita lakukan tadi itu mempengaruhi semua layar. Meskipun kita ngeditnya dari large atau dari XL tadi ya, XL ya tadi ya. Kita mengubah warna, kita mengubah rounded, kita mengubah pokoknya semua aspek desain itu akan diterapkan ke semua layar. Hal itu karena edit semua di sini tercentang ya. Di sini keterangannya jika dicentang perubahan yang kita lakukan akan mempengaruhi semua layar. Nah, jika tidak dicentang kayak gini, itu artinya kita masuk ke mode responsif.
yang berlaku mobile first ya. Mobile first itu maksudnya kayak gini. Kalau kita ngubah di mobile, misalkan nih yang atasnya kita ubah warna merah, kita ngubah warna merah di mobile, maka nanti layar di atasnya di small, medium, large sampai 2XL itu juga terpengaruh gitu ya. Makanya disebut mobile first. Dan kita bisa mengoverride, misalkan di large, mulai di large kita ganti juga warnanya jadi oranye. Oranye. Nah, maka ini perubahan dari large ini tidak akan mempengaruhi breakpoint atau layar di bawahnya. Medium tetap ya. Tetap merah, small tetap, mobile tetap merah. Dia mengikuti yang perubahan di mobile. Syaratnya ini atau edit semuanya tidak dicentang. Kemudian yang dari large ini, yang kuning ini atau oranye ini, dia mempengaruhi large dan screen atau breakpoint di atasnya. Nah, sekarang di XL juga berubah jadi oranye, 2XL juga oranye. Karena dia mengikuti breakpoint terdekat di bawahnya yang ada settingannya ya, yaitu di large tadi settingan untuk elemen ini yang tentang warna ya di large ini yang paling dekat. Kecuali kalau kita di sini juga mengoverride lagi, mengubah warna itu nanti beda lagi, tidak akan mengikuti large. Itu konsep mobile first yang harus dipegang ketika bermain responsif itu ya. Kebayang ya, jadi saya ulangi. Ketika ininya tidak dicentang, maka berlaku mobile first responsive mode. Kita kalau ngedit di satu layar tertentu akan mempengaruhi layar-layar di atasnya, kecuali layar di atasnya punya style sendiri terkait settingan yang itu gitu ya, settingan tertentu itu ya, karena beda-beda. Dan settingan yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi settingan atau desain di breakpoint atau layar di bawah-bawahnya gitu. Itu konsep mobile first-nya gitu. Dan kalau kita ngubah dari mobile ya artinya maka semua screen akan berubah, kecuali tadi di masing-masing screen itu punya style sendiri. Misalkan itu tadi seperti itu konsepnya. Kemudian ada satu fitur yang memberikan indikasi gitu. Misalkan di medium ini, di medium kita pilih yang elemen merah ini ya. Kita tahu bahwa kita di medium tadi tidak memberikan warna di elemen ini. Nah, tapi kok warnanya merah gitu kan. Mungkin kita kadang ini lupa gitu kapan kita menambahkannya, atau kita mungkin import dari HTML teman kita atau dari luar. Kita bisa klik misalkan mau mengubah warna. Di sini di color ini ya, palette ini tidak ada warna terpilih, tapi di sini ada indikator. Ini indikator menyala ya, berwarna kuning. Ini artinya bahwa di settingan ini nih, meskipun di sekarang apa ini, medium ini tidak memiliki settingan warna ini, tetapi karena ini indikatornya menyala, artinya dia menggunakan settingan dari screen di bawahnya gitu ya. Untuk color ini kita coba lihat di small juga menyala, artinya bukan di sini tapi di bawahnya lagi. Di mobile, ya di mobile ada merah dan di sini sekarang mati. Ini juga bisa kita lihat kalau misalkan di 2XL ya. Di 2XL, oh ternyata 2XL dia oranye, tapi di sini nggak ada on. Ini menyala berarti ada settingan di bawahnya yang mempengaruhi. Di XL juga nggak ada settingan lagi. Ternyata di large ini dia mati, artinya dia pakai settingan sendiri ya di sini. Oranye, oh ya benar. Jadi di LG yang mempengaruhi ke breakpoint ke atasnya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan di sini bisa mengubahnya di sini, mengoverride artinya ya, atau kita ubah dari large, dari yang tadi yang mempengaruhi. Kalau mau ubah semuanya screen ya kita centang lagi ininya, gitu ya. Itu konsep responsive. Nah, berikutnya grid ini biasanya dipadukan dengan responsive tentu saja gitu ya. Ini sekarang di layar
large, kita memiliki grid dengan kolom berjumlah 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Misalkan di mobile, biasanya kan jadi 1 gitu ya, kalau di mobile ya 1 kolom. Nah itu gampang, kita uncheck ini, jangan lupa uncheck dulu. Kalau untuk mode responsif, kita pilih gridnya, kita tinggal pilih kolomnya berapa, sesuaikan aja, 1. Nah, 1, karena kita mengubah di mobile, artinya akan terpengaruh sampai ke 2XL, 1 juga, padahal kita nggak ingin itu. Nah, kita override, misalkan mulai di medium, ya gitu ya, di small 1 biarin deh, tetap mulai di medium, kita mau jadi 3. Nah, maka sekarang di mobile dan small 1 kolom untuk gridnya, mulai medium ke atas dia akan 3. Kalau mau diubah lagi, misalkan di 2XL jadi 4, ya bisa juga. Nah, nanti akan berbeda-beda ya tampilannya, tapi kita coba samakan menjadi 3 kolom dulu. Nah, itu responsive mode digabung dengan grid gitu ya, tadi mainkan grid. Nah, insya Allah kita akan membahas lebih detail tentang Taildesigner ini di video-video berikutnya. Kita juga belum membahas tentang flex tadi ya. Ini sebagai intro saja bagaimana cara menggunakan Taildesigner secara umum. Kemudian kalau kita mau mengubah lagi, jangan lupa di centang edit semuanya ya, kalau mau mengubah misalkan warna yang mempengaruhi seluruh screen gitu. Kalau lupa bagaimana? Nanti ada toolnya lagi tersendiri, sudah ada di tadi ya, di toolbar tadi. Nanti kita akan bahas insya Allah. Nah, berikutnya kita akan coba export ya. Export di sini. Ini sudah muncul kode HTML-nya ya. Ini menggunakan kelas Tailwind, yang artinya kalau kode ini diberikan ke teman Anda yang paham Tailwind, atau ke rekan Anda, tim Anda yang paham Tailwind, ya ini sangat readable gitu ya. Karena ini plain Tailwind gitu. Bukan kode generate yang aneh-aneh. Ini bersih, bukan seperti kelihatannya bukan seperti kode yang tergenerate gitu ya. Memang bagus. Ini bisa langsung diterapkan ke project-project yang sudah ada konfigurasi Tailwind-nya, atau kalau belum kita bisa generate CSS yang CSS-nya itu memang khusus yang dipakai di HTML ini gitu ya. Jadi dari Tailwind sudah di purge atau diambil yang dipakai-pakai saja. Oke, kita bisa coba copy ya. Kemudian kembali ke Tailwind Play, kita paste di sini. Nah, jadi deh sama persis ya, sama persis. Nggak ada lagi hasil desain kita diekspor ke HTML jadi rusak, jadi beda, nggak ada cerita lagi kayak gitu. Oke, demikianlah pengenalan tentang Taildesigner. Mudah-mudahan mencerahkan, dan silakan teman-teman yang sudah mendapatkan akses invitation ya untuk mencobanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.